Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anissa Ramadhani Yusuf dengan NIM 351240773. Saya dari kelas 1C D3 Administrasi Bisnis. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ahmadi Usman selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan salah satu materi etika dan hukum bisnis, yaitu etika dan etiket. Baik, di sini saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan mengenai materi etika dan etiket. Nah, dari mana asal kata etika? Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos. Dalam bahasa Yunani, ethos memiliki beberapa arti. Di antaranya dalam konteks kebiasaan, ethos merujuk pada kebiasaan atau karakteristik yang khas dari suatu kelompok atau individu. Dalam konteks watak, ethos mengacu pada watak moral atau karakter seseorang. Nah, dalam konteks tempat, secara harfiah, ethos juga bisa berarti tempat tinggal atau tempat berkumpul. Lalu, apa itu etika? Etika adalah suatu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai moral, perilaku yang baik, dan apa yang dianggap benar dan salah. Sederhananya, etika adalah tentang bagaimana kita seharusnya hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa etika itu penting. Pertama, dalam hal landasan moral. Etika menjadi dasar bagi kita untuk mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Tentunya dalam mengambil keputusan, kita harus memiliki rasa tanggung jawab agar keputusan yang kita ambil itu tidak melenceng oleh keinginan kita. Selanjutnya, ketertiban sosial. Mengapa etika berpengaruh dalam ketertiban sosial? Tentunya itu sangat berpengaruh, karena etika menciptakan ketertiban dan harmoni dalam bermasyarakat. Contohnya dalam lingkungan kampus dan juga lingkungan sekitar rumah. Contoh dalam lingkungan kampus yaitu ketika kita berpapasan dengan teman kita ataupun dengan kakak tingkat kita dan maupun dosen, jika kita memiliki etika dalam menyapa mereka, tentunya itu menciptakan lingkungan yang sehat dan juga harmoni. Begitupun dalam lingkungan sekitar rumah, jika kita berpapasan dengan tetangga-tetangga kita maupun dengan orang-orang di sekitar lingkungan rumah kita, itu juga menciptakan lingkungan yang sehat. Yang ketiga yaitu kehidupan yang lebih baik. Dengan menerapkan etika, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan mencapai kebahagiaan. Ini sesuai dengan 2 poin tadi yang saya jelaskan barusan. Selanjutnya, konsep dasar etika. Konsep dasar etika itu ada 3, yaitu nilai, moral, dan norma. Ketiga poin ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama ada nilai. Nilai merupakan prinsip atau keyakinan yang dianggap penting dan berharga oleh individu atau kelompok. Nilai menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan juga perilaku. Selanjutnya ada moral. Moral sendiri merupakan seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia. Moral berkaitan dengan apa yang dianggap benar dan salah dalam suatu masyarakat. Yang ketiga ada norma. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diharapkan dalam suatu kelompok sosial. Norma dapat bersifat formal seperti hukum maupun informal seperti kebiasaan.
Ketiga, konsep ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem nilai yang memandu perilaku manusia. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis etika. Yang pertama, etika umum, yang kedua, etika khusus, dan yang ketiga, etika bisnis. Yang pertama, ada etika umum. Di sini, etika umum merujuk pada prinsip-prinsip moral yang berlaku secara universal dan mendasar bagi semua manusia, terlepas dari latar belakang budaya, agama, atau profesi mereka. Etika umum ini bersifat abstrak dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, hak asasi manusia, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan contoh dari prinsip-prinsip etika umum. Etika umum menjadi pondasi bagi pengembangan etika khusus dan memberikan kerangka kerja moral yang umum. Yang kedua, ada etika khusus. Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip etika umum pada bidang atau profesi tertentu. Etika khusus lebih spesifik dan disesuaikan dengan konteks yang ada. Etika khusus itu lebih konkret dan terkait dengan aturan-aturan atau kode etik yang berlaku dalam bidang tersebut. Contoh etika profesi itu etika kedokteran dan juga etika hukum, dan juga etika bisnis, etika lingkungan, dan juga etika politik. Etika khusus memberikan pedoman bagi individu dalam mengambil keputusan dan bertindak secara etis dalam konteks profesi atau bidang tertentu. Yang ketiga, ada etika bisnis. Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam dunia bisnis. Etika bisnis mengatur perilaku individu dan organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Etika bisnis pula itu seringkali melibatkan konflik antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai moral. Contoh etika bisnis itu etika persaingan sehat, etika dalam pemasaran, etika dalam produksi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis bertujuan untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan konsumen, serta memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk pada manfaat mempelajari etika. Itu ada 3 poin juga. Yang pertama, mempertajam kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, membangun karakter yang kuat. Yang pertama, kita akan membahas tentang mempertajam kemampuan berpikir kritis. Dengan mempelajari etika, dapat mendorong kita untuk menganalisis situasi secara mendalam, menimbang berbagai perspektif, dan mengevaluasi argumen secara kritis. Etika juga mengajarkan kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang nilai-nilai, moralitas, dan tindakan yang benar. Kemampuan berpikir kritis yang terasah akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi. Mempelajari etika membantu kita untuk mengekspresikan ide-ide dan perasaan kita dengan jelas dan sopan, bahkan ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain. Etika mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan aktif, memahami perspektif orang lain, dan membangun dialog yang konstruktif. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan juga produktif. Manfaat ketiga dalam mempelajari etika itu kita dapat membangun karakter yang kuat. Mempelajari etika membantu kita untuk mengembangkan integritas, yaitu keteguhan hati dalam memegang prinsip-prinsip yang benar. Etika mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain. Mempelajari etika meningkatkan empati kita, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Dengan memiliki karakter yang kuat, kita akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain 3 poin di atas, masih ada banyak manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari mempelajari etika. Selanjutnya, kita masuk pada contoh penerapan etika. Di sini saya mengambil 3 poin. Poin pertama, menghormati orang tua. Poin kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, menghormati privasi orang lain. Poin pertama yaitu menghormati orang tua. Menghormati orang tua adalah salah satu bentuk penerapan etika yang paling dasar. Ini melibatkan sikap hormat, patuh, dan menghargai terhadap orang tua, baik dalam ucapan maupun tindakan. Menghormati orang tua tidak hanya sebatas pada masa kecil, tetapi juga sepanjang hidup. Contohnya, mendengarkan pendapat mereka, meminta izin, membantu pekerjaan rumah, menjaga kesehatan, dan juga kalau bisa berkunjung secara teratur jika tinggal terpisah. Contoh yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan kepribadian dan tingkat pendidikan kita. Menggunakan bahasa yang sopan adalah tanda bahwa kita menghargai orang lain dan lingkungan sekitar. Bahasa yang sopan dapat membuat interaksi sosial menjadi lebih harmonis dan juga menyenangkan. Beberapa contoh penggunaan bahasa yang sopan itu yang pertama menggunakan kata sapaan seperti Pak, Bu, Kak, Mas, Mbak, ataupun Bapak dan Ibu. Yang kedua, menggunakan kata santun. Contohnya menggunakan kata-kata yang halus dan tidak kasar. Misalnya permisi, jika kita orang Sulawesi, kita biasa menggunakan kata tabe. Dan juga terima kasih, maaf, atau bisa mohon bantuannya. Contoh yang ketiga itu menghindari kata-kata yang kasar, seperti makian dan juga kata-kata umpatan. Contoh penerapan selanjutnya yaitu menghormati privasi orang lain. Privasi adalah hak setiap individu untuk menjaga kehidupan pribadinya agar tidak diketahui oleh orang lain tanpa izin. Menghormati privasi orang lain adalah tindakan yang menunjukkan bahwa kita menghargai batas-batas pribadi mereka. Contohnya, tidak membuka-buka barang pribadi orang lain, tidak mengintip percakapan mereka, dan juga tidak menyebarkan informasi pribadi. Ketiga poin tadi merupakan contoh kecil dari penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika tidak hanya penting untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan etika, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Nah, selanjutnya kita pindah topik ke etiket. Apa itu etiket? Etiket adalah seperangkat aturan atau norma yang berkaitan dengan sopan santun dan tata krama dalam berinteraksi dengan orang lain. Sederhananya, etiket adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku kita dalam berbagai situasi sosial. Pada slide selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang manfaat mempelajari etiket. Poin pertama, meningkatkan kualitas interaksi. Dengan memahami dan menerapkan etika, kita akan lebih mampu berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Ini karena kita akan lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, serta mengetahui cara berinteraksi yang sopan dan santun. Etika membantu kita menghindari perselisihan atau konflik dengan orang lain. Dengan mengetahui batasan-batasan sosial dan cara bersikap yang tepat, kita dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan. Manfaat mempelajari etiket yang kedua itu meningkatkan citra diri. Orang yang memiliki etika yang baik cenderung dianggap lebih profesional dan dapat dipercaya. Ini akan memberikan kesan yang baik kepada orang lain dan membuka peluang baru. Ketika kita yakin bahwa kita berperilaku dengan baik dan sesuai dengan norma-norma sosial, kita akan merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain.
Dengan menjadi contoh yang baik, kita dapat menginspirasi orang lain untuk juga berperilaku etis. Yang ketiga, membuka peluang. Banyak perusahaan yang mencari calon karyawan yang memiliki etika kerja yang baik. Dengan memiliki etika kerja yang baik, kita akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan berkembang dalam karir. Etika juga membantu kita membangun jaringan yang lebih luas dan berkualitas. Orang-orang cenderung ingin berinteraksi dengan orang yang memiliki etika yang baik. Manfaat mempelajari etiket yang keempat yaitu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Mempelajari etika membuat kita lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan berbagai situasi sosial. Kita akan tahu bagaimana bersikap yang tepat dalam setiap situasi, baik itu dalam lingkungan formal maupun informal. Kita akan lebih peka terhadap konteks sosial dan budaya yang berbeda. Ini akan membantu kita menghindari kesalahan dalam berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Etika mengajarkan kita untuk menghormati keberagaman budaya dan pandangan. Dengan demikian, kita dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Selanjutnya, kita masuk pada karakteristik etiket. Yang pertama, dinamis dan berkembang. Etiket bukanlah aturan yang kaku dan tetap. Ia selalu berubah dan berkembang seiring dengan perubahan zaman, nilai-nilai masyarakat, dan kondisi sosial budaya. Etiket harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut agar tetap relevan dan sesuai dengan konteks zaman. Yang kedua, ada spesifik terhadap situasi. Penerapan etiket tidaklah sama dalam setiap situasi. Etiket yang berlaku dalam lingkungan keluarga misalnya akan berbeda dengan etiket yang berlaku dalam lingkungan kerja atau acara formal. Yang ketiga, berakar pada budaya. Etiket merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu budaya. Nilai-nilai seperti hormat, sopan santun, kejujuran, dan keadilan biasanya menjadi dasar dari etiket suatu budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan etiket dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil 2 poin. Yang pertama, menyerahkan barang kepada orang lain harus menggunakan tangan kanan. Poin ini merujuk pada sebuah kebiasaan atau norma dalam beberapa budaya, khususnya di beberapa negara Asia termasuk Indonesia. Penggunaan tangan kanan saat memberikan sesuatu kepada orang lain dianggap lebih sopan dan juga menghormati. Tangan kanan sering dikaitkan dengan hal-hal yang positif, bersih, dan suci. Sedangkan tangan kiri sering dikaitkan dengan hal-hal yang kurang bersih atau digunakan untuk aktivitas yang kurang penting. Dengan menggunakan tangan kanan, kita menunjukkan bahwa kita memberikan sesuatu dengan tulus dan menghormati orang yang menerimanya. Kebiasaan ini seringkali terkait dengan kepercayaan agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Poin kedua yaitu berpakaian rapi. Poin kedua ini juga merupakan salah satu contoh penerapan etiket yang umum. Berpakaian rapi menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Pakaian yang rapi dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membuat kita merasa lebih baik tentang diri sendiri. Berpakaian rapi juga itu merupakan bentuk penghormatan terhadap orang lain dan juga situasi. Dalam lingkungan kerja atau acara formal, berpakaian rapi adalah tanda profesionalisme. Selanjutnya, kita masuk pada perbedaan etika dan etiket. Etika merujuk pada nilai-nilai moral yang menjadi dasar perilaku manusia. Ini adalah prinsip-prinsip yang membedakan antara yang benar dan salah, baik dan buruk. Etika bersifat universal dan berlaku dalam berbagai situasi. Etika lebih menekankan pada aspek batinia atau moral seseorang. Ini berkaitan dengan niat, motivasi, dan kesadaran akan tindakan yang dilakukan.
Sedangkan etiket adalah aturan-aturan sopan santun yang mengatur perilaku dalam interaksi sosial. Ini adalah tata cara atau kebiasaan yang diharapkan dalam situasi tertentu. Etiket lebih menekankan pada aspek lahiriah atau perilaku yang tampak. Ini berkaitan juga dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain, seperti cara berbicara, berpakaian, dan juga bersikap. Meskipun etika lebih fokus pada nilai-nilai moral internal, sementara etiket lebih fokus pada perilaku eksternal, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan memahami baik etika maupun etiket, kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan mampu berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif. Selanjutnya kita masuk pada persamaan etika dan etiket. Di sini saya mengambil 4 aspek. Yang pertama dalam aspek landasan sosial, yang kedua dalam aspek tujuan bersama, yang ketiga dalam aspek saling melengkapi, dan poin keempat dalam aspek dinamis dan berkembang. Poin pertama, landasan sosial. Contohnya itu etika dan etiket sama-sama berakar pada nilai-nilai sosial. Keduanya muncul dan berkembang dalam konteks masyarakat dipengaruhi oleh norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok. Yang kedua, itu refleksi nilai-nilai bersama. Baik etika maupun etiket mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting dalam suatu masyarakat, seperti kejujuran, hormat, dan juga keadilan. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar bagi aturan-aturan etiket dan prinsip-prinsip etika. Persamaan kedua dalam aspek tujuan bersama. Itu contohnya membangun hubungan harmonis. Baik etika maupun etiket memiliki tujuan utama untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketertiban sosial. Keduanya berperan penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial dengan memberikan pedoman tentang perilaku yang diharapkan dalam berbagai situasi. Persamaan ketiga yaitu dalam aspek saling melengkapi. Contohnya etika sebagai dasar. Etika memberikan landasan moral yang mendasari perilaku manusia. Etika menjawab pertanyaan mengapa kita harus berperilaku tertentu. Yang kedua, etiket sebagai penerapan. Etiket memberikan aturan-aturan praktis tentang bagaimana kita menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Etiket menjawab pertanyaan bagaimana kita harus berperilaku dalam situasi tertentu. Persamaan yang keempat yaitu dalam aspek dinamis dan berkembang. Contohnya, baik etika maupun etiket bukanlah konsep yang statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, nilai-nilai sosial, dan kondisi lingkungan. Keduanya harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini agar tetap relevan dan sesuai dengan konteks sosial yang berlaku. Nah, terkait dengan materi etika dan etiket, etika lebih fokus pada nilai-nilai moral internal, sementara etiket lebih fokus pada perilaku eksternal. Etika dan etiket merupakan dua konsep yang saling melengkapi dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan memahami persamaan maupun perbedaan antara keduanya, kita dapat lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Itulah tadi pemaparan sekaligus penjelasan saya terkait dengan materi etika dan etiket. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan maupun pemaparan terkait materi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.